Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Halo Mitra Pas, selamat pagi. Apa kabar? Kembali bersua bareng saya Arif Vanili. Kali ini di program spesial kita akan diskusi menarik ya pagi kali ini, membahas putar ada kaitannya dengan dunia perobatan, apotek lah lebih tepatnya. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, yang selalu memberikan edukasi untuk obat-obatan yang sekiranya bisa kita konsumsi, entah itu resep dokter ataupun juga yang bisa kita beli secara mandiri di apotek-apotek terdekat Mitra Pas ya. Dan tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp ya di 085277 999 101. Untuk line telepon juga nanti bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Linknya nanti bisa Anda share ke rekan-rekan Anda, dan sekiranya nanti Anda ingin memutar kembali, Anda ingin putar ulang, misalkan Anda bisa tinggal putar kembali Mitra Pas ya, Anda bisa simpan di WA Anda. Dan topik pagi ini cukup menarik, kita akan membahas tentang sehat selama puasa. Nah ini pun penting banget Mitra Pas ya, karena memang terkadang ada beberapa kendala saat kita sedang melakukan ibadah puasa Ramadan kali ini. Dan di Studio 1 Radio Pas FM Pati sudah hadir narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada yang sudah bergabung di sini. Oh ya, saya juga akan mengingatkan bagi Anda Mitra Pas yang sekiranya mendengarkan siaran ini sambil melakukan kegiatan yang lain sehingga tidak sempat ngetik, Anda bisa kirim voice note Anda, oke? Anda kirim ya suara Anda di 085277 999 101. Jadi untuk diskusi dengan kami kita permudah. Dan pagi ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati Bapak Komarudin, Sarjana Farmasi, selaku Ketua IAI Cabang Pati dari Apotek Trangkil Pharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, hadir juga bersama kita ada Bapak Lukman, Sarjana Farmasi dari Apotek Naula Pharma Pakistayu ya Pak ini Pak ya? Nauli Pharma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perbincangan kita cukup menarik ya, karena ini ada kaitannya dengan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa, karena terkadang juga ada kendala yang namanya orang ya, beda-beda, dan kita bersyukur untuk yang masih sehat, tetapi yang mungkin ada kendala, nah bisa ini ya, bisa diberikan informasi harus bagaimana ini mencerahnya Pak, monggo. Ya, terima kasih. Untuk memasuki bulan Ramadan ini kan kita sudah memasuki hari ke-24 ya. Hampir lebaran Pak ya? Ya, hampir lebaran di akhir bulan Ramadan. Jadi seluruh umat muslim melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa. Jadi mudah-mudahan bisa dijalankan dengan benar ya, untuk terutama yang berdampak tentang kesehatan, meskipun tubuh kita ini tidak mendapatkan asupan yang cukup panjang ya Mas ya. Jadi sekitar 14 jam. Tapi untuk itu kita penting untuk memperhatikan pola hidup saat di bulan Ramadan ini agar bisa menjalani puasa dengan baik. Adapun beberapa yang mesti kita perhatikan antara lain peran sahur ya. Peran sahur itu sangat penting karena menu yang dimakan itu mempengaruhi tubuh nanti seharian. Jadi konsumsi karbohidrat, protein, buah, sayur itu sangat penting untuk bekal untuk berpuasa. Terus yang selanjutnya itu hindari mengkonsumsi makanan yang berlemak. Jadi makanan yang berlemak ini akibatnya itu akan mengantuk nanti kalau di siang hari. Walaupun mengantuk itu nanti dapat pahala, tapi lebih baik lagi kalau kita beraktivitas yang produktif itu. Tidak cuma mager Pak ya? Iya, betul. Akhirnya nanti kita terjebak nanti tidur mulu gitu kan. Apalagi mainan HP wah repot banget ini, nggak produktif ini. Terus untuk selanjutnya kita ketika udara semakin panas dan terik, usahakan untuk beraktivitas di dalam ruangan yang teduh ya, dan batasi pula aktivitas yang fisik yang mudah lelah. Dan untuk berbuka puasa dengan makan yang secukupnya, hindari makan yang terlalu over untuk di awal ya, jadi untuk membantu pencernaan. Terus yang selanjutnya
banyak orang yang keliru mengartikan maksud berbuka dengan yang manis. Boleh memang untuk yang manis, tetapi porsinya cukup harus diperhatikan. Jadi jangan terlalu berlebih, nanti kalau berlebih kadar gulanya malah menjadi masalah lagi gitu kan. Terus pada saat makan malam juga ini kita jangan berpaham balas dendam. Kita tidak makan seharian terus nanti makan malamnya sangat berlebihan, ya ini yang malah tidak baik. Lakukan olahraga pada kalau puasa itu malam hari ya dengan yang olahraga ringan ya, bisa 15 sampai 20 menit. Jadi itu akan membantu untuk metabolisme kita. Terus yang selanjutnya selain memperhatikan asupan makanan, pola tidur juga harus diperhatikan. Jadi jangan terlalu begadang yang akhirnya nanti malah siangnya kita tidur terus nanti gitu ya. Nah ini yang kaitannya kita tentang obat-obatan. Seorang muslim yang menderita penyakit yang rutin minum obat tentunya akan mengalami perubahan dan penyesuaian waktu minum obat. Apabila penyakit yang diderita terkontrol dengan baik dan memungkinkan untuk menjalankan ibadah puasa, maka yang diperhatikan adalah mengetahui obat yang tidak membatalkan puasa, menggunakan obat selama puasa, dan mengatur cara minum obat yang benar pada saat berpuasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Mas. Jadi obat-obat sekiranya pada bulan puasa cara minumnya yang tidak membatalkan itu apa aja. Oke. Dan ini cukup penting Mitra Pas bagi kita ya, umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa, sehingga harapannya meskipun ada, apalagi yang sudah 40 ke atas, ada generatif ya Pak ya. Nah, ada penyakit-penyakit tertentu yang menyertai, ini juga kadang membuat kita wah ini nggak sanggup melaksanakan ibadah puasa ya Pak, enggak ya, apalagi yang model-model kayak begitu ya Pak ya, segala macam. Dan pastinya tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Sambil jalan Pak, ini sudah ada yang masuk ya melalui 085277999101 dari Mas Rukan. Ini menanyakan begini Pak, awal-awal puasa Ramadan aman ya, puasanya lancar Pak, tetapi dekat-dekat ini kok saya malah sariawan ya, sehingga ketika mau makan santap sahur itu muales banget Pak, karena dimasuki makanan perih. Ya nanti akan kita bahas Mas Rukan, mungkin juga bukan hanya Mas Rukan ya yang kendalanya seperti itu, mungkin teman-teman yang lain juga sama. Apakah malah di awal-awal sudah sariawan dan sebagainya, karena memang cuacanya kan seperti ini, kadang panas tiba-tiba hujan deras. Nah itu kalau badan nggak fit ambruk Pak ya. Oke, nanti akan kita bahas. Tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara berikut ini. Baik Mitra Pas, acara ini didesain Anda bisa langsung ngobrol ya, langsung dengan pakarnya Mitra Pas, bersama rekan-rekan perwakilan dari Ikatan Apoteker Indonesia IAI yang ada di Kabupaten Pati ini. Nama acaranya adalah Sehati. Kita usahakan talkshow-nya 1 bulan sekali Pak ya. Narasumbernya berbeda-beda dari teman-teman rekan-rekan apoteker yang berbeda-beda Mitra Pas. Topiknya juga beda-beda ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kita permudah, jadi Anda bisa komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2, ataupun line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Voice note bisa Anda kirim ke sana juga Mitra Pas. Dan saya sapa dulu untuk yang sudah like, Mbak Septi Handayani, kemudian juga si Bungsu Arjun Sunda, kemudian saya aja Tohir Pati, dan rekan-rekan lain yang sudah like di visual kami di fanspage Radio Pas FM Pati 2, karena kami juga langsung streaming ya menggunakan audio visual, dan tentunya Anda bisa komentar juga di fanspage kami. Baik, untuk kesempatan pagi ini topiknya juga cukup menarik karena kita membahas tentang sehat selama puasa. Oke, tadi sudah disampaikan karena memang ternyata meskipun puasa harus ada olahraga dan lain sebagainya tadi Pak ya. Mohon pencerahannya kembali Pak, silahkan. Betul. Ya, jadi memang tubuh ini harus bergerak gitu. Artinya tak kala asupan makanan itu masuk, jadi kalori yang masuk ini diusahakan harus seimbang. Jadi salah satunya dengan berolahraga ini. Ya ini sebenarnya kalau ngomong gampang nih ya. Cuma kalau yang actionnya Pak ya. Actionnya ini harus perlu effort yang tinggi Mas. Iya, betul. Artinya harus bisa dilakukan serutin mungkin gitu loh. Mungkin itu aja. Rutinitasnya ya. Silakan dilanjut Bapak. Baik.
Saya mau melanjutkan dari paparan apoteker Komar tadi, Mas. Di dalam seminar religius yang diselenggarakan di Maroko tahun 97 ini terkait sebenarnya obat-obat apa saja yang tidak membatalkan puasa. Nah, ini saya mengambil dari Kemenkes juga. Jadi ada beberapa obat yang tidak membatalkan puasa. Salah satunya itu adalah obat yang diserap melalui kulit. Nah, contohnya itu seperti penggunaan salep, krim, plester, koyo. Nah, itu kan tidak masuk secara oral dan tidak melalui saluran pencernaan. Jadi obat itu digunakan untuk luar, tidak menjalankan puasa. Kemudian ada yang kedua, obat sublingual. Sublingual itu yang diletakkan di bawah lidah, Mas. Ya, biasanya itu obat-obat yang digunakan untuk angina pectoris atau nyeri dada pada serangan jantung. Jadi itu kan tidak melewati mulut. Jadi sepakat bahwasanya itu juga tidak membatalkan puasa. Itu berupa pil atau berupa kapsul? Berupa pil ya. Jadi dia ketika dikasih bawah lidah itu nanti akan larut sendiri. Nanti akan nggak masuk saluran pencernaan enggak, tapi dia akan terserap di bawah ini mukosa lidah ini. Gitu. Kemudian ada juga obat injeksi. Obat injeksi itu masuk dalam tubuh kulit, berupa cairan seperti apalagi ya, intravena, otot itu juga tidak membatalkan puasa. Termasuk suntik itu masuk injeksi atau tidak, Pak? Injeksi. Injeksi juga ya. Suntik itu injeksi, Mas. Oke, kalau mau suntik jadi nggak masalah, dan ini sudah diperkuat oleh fuqaha tentunya ya. Betul. Ahli agama, tidak serta-merta teman-teman apoteker menyampaikan itu, tapi memang sudah dikaji lebih dalam lagi. Dikaji pastinya. Oke, silakan Pak, lanjut. Kemudian ada juga obat tetes. Nah, obat tetes ini selama tidak ditelan dan masuk pencernaan juga tidak membatalkan puasa. Seperti tetes mata, tetes hidung. Cuman untuk tetes telinga, lah ini yang saya ketahui dikembalikan kepada pendapat pada kiai yang masing-masing. Karena itu ada khilafiyah juga terkadang, ada beda betul. pendapat maksudnya. Iya, soalnya yang saya tahu seperti Buya Yahya itu kalau cotton bud saja dimasukkan itu sudah membatalkan puasa. Karena kehati-hatian mungkin beliau. Iya, apalagi yang tetes pasti masuk. Ya, tapi kecuali kalau kita menggunakan jari yang hanya sampai di luaran saja, itu menurut beliau enggak membatalkan puasa. Jadi lebih hati-hati kalau untuk yang tetes telinga. Kemudian ada lagi obat kumur, Mas. Ini para ahli sepakat juga tidak membatalkan, yang penting nggak ketelan. Tapi tetap hati-hati karena itu kan penggunaannya di mulut ya. Jadi memang harus hati-hati penggunaannya. Oke, karena obat kumur pada saat Ramadan seperti ini juga laris manis, Pak ya. Iya. Ya tadi hubungannya tadi sama yang ada pertanyaan Sariawan, Mas. Oh iya, Sariawan tadi. Oke. Sambil jawab nggak apa-apa Pak ini, Pak, sambil jalan. Gitu. Nah, sambil jawab, saya untuk yang Sariawan itu sebenarnya ada beberapa tips untuk mengisi Sariawan di saat puasa. Pada saat puasa tentunya kita harus butuh cairan yang banyak, Mas, yang cukup. Jadi kurang lebih 6 sampai 8 gelas per hari. Dan itu bisa kita atur pada saat buka, kemudian selesai tarawih, sama saat sahur nanti. Jadi ketika kita kekurangan cairan, nah di mukosa mulut itu nanti akan kering, akan terjadi cracking. Mukosa kalau bahasa orang Pati itu lendir. Lendir. Itu. Apa namanya? Betul itu ya, dinding Pak, ya? dalamnya. Mukosa lendir. Iya. Nah, itu kalau kering kan luka, Mas. Nah, akhirnya menjadikan Sariawan. Karena itu harus lembab terus, Pak ya. Harus lembab. Makanya harus dibutuhkan pemasukan cairan yang cukup. Bila mana misalkan kok sudah terjadi Sariawan, mungkin bisa dioles dengan madu. Kalau madu itu kan preparat yang mengandung antiseptik, kemudian dia juga sebagai pelembab. Nah, jadi bisa diatasi dengan itu atau dengan kumur tadi, obat kumur. Cuman ya harus hati-hati obat kumurnya ya. Jadi penggunaannya misalkan pada saat sahur kita gunakan kumur-kumur itu. Jadi seperti itu. Nanti bisa dilengkapi lagi. Apoteker Komar bisa untuk melengkapi. Oke, silahkan dilanjut, Pak. Kemudian ada obat asma. Nah, ini obat asma ini juga berbentuk inhaler. Biasanya disemprot itu kan, Mas ya. Disemprot itu masuk ke saluran pernafasan. Jadi itu juga tidak membatalkan puasa. Jadi biasanya digunakan untuk penderita asma, kemudian untuk penyakit paru yang lain yang mengalami sesak nafas. Kadang kan terjadi sesak nafas yang mendadak gitu kan, Mas. Kemudian
ada bantuan oksigen. Nah itu juga tidak apa-apa, karena itu pengobatan itu juga biasanya digunakan di rumah sakit untuk pasien itu Mas ya. Nah itu juga tidak membatalkan puasa. Untuk membantu pernafasan ya. Okay. Dan ada lagi yang terakhir itu suppositoria. Suppositoria itu bentuknya semacam peluru Mas. Biasanya digunakan untuk pasien BN. Nyun sewu lewat subur ya. Oh, yang itu. Tapi kadang kan masyarakat tuh tidak tahu Mas. Saya pernah itu pengalaman kiranya itu dimakan Mas. Laporan itu. Ya saya kaget. Ternyata memang perlu pemahaman yang detail ke masyarakat. Jadi obat itu cara memasukkannya seperti betul, apa ya? Jadi memang harus dikonsultasikan kepada apoteker. Misalnya belinya di apotek ya konsultasikan sama apoteker gitu. Jadi karena suppositori bentuknya itu kan padat, tapi nanti ketika dimasukkan akan meleleh sendiri. Itu tuh tidak membatalkan puasa. Seperti itu Mas. Oke. Dan memang untuk hal yang membatalkan puasa ini yang namanya khilafiyah kita harus menghargai itu, beda pendapat nggak masalah. Dan ini adalah dari sudut yang jurnal yang sudah disampaikan oleh Maroko tadi Bapak ya. Oke. Itu pertemuan ulama sedunia. Oke. Baik. Untuk Anda Mitra Pas yang sudah bergabung, nanti akan saya bacakan satu persatu. Ini ada pertanyaan lagi Pak, saya bacakan apa-apa Pak ya. Nanti sambil dilengkapi pertanyaan yang tadi sudah masuk juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bu Hajah Pangati menanyakan, nah Pak, saya ini kan sakit Pak, nggak bisa jalan. Pangapunten Bu Hajah Pangati sudah berapa tahun ya? Kayaknya udah lama ya. Oke, pangapunten sangat Bu Hajah Pangati. Ini caranya olahraga seperti apa? Apakah memungkinkan olahraga dengan kondisi saya seperti ini? Kaki saya itu kandel, rasanya kandel, umur saya sudah 75 tahun. Nah, itu mungkin nanti Pak episode berikutnya yang akan kita bahas. Mau yang jawab tentang sariawan dulu atau bagaimana nih Pak? Silakan atau materi dulu, monggo silakan. Jadi saya pengen menambahkan yang sariawan berkaitan dengan sariawan ya yang telah dijawab Apoteker Lukman. Jadi asupan makanan atau minuman itu juga perlu diperhatikan guys. Jadi tak kala kita sariawan itu kalau kita ibaratnya minum es, ibaratnya es teh atau yang manis-manis itu ya itu akan memperlambat proses penyembuhan. Gitu ya. Jadi memang seger es Pak ya. Iya benar. Tapi luka itu nanti luka di sariawan itu akan lambat untuk sembuh ya. Selain pemakaian obat ya, obat tetes ataupun obat yang salep oral gitu nanti di apotek banyak ya. Jadi nanti kalau sariawan bisa dipilihkan itu mau yang obat tetes ataupun obat-obat salep oral ya, oral base. Mungkin itu aja. Terus kalau oral itu berarti pil ya Pak ya, atau bukan oral salep oral base itu salep yang dioles berarti ya. Betul, yang boleh dipakai di saluran mulut. Gitu. Bisa okay. Jadi bukan di kulit ya, tapi di mulut. Di dalam bisa memang ada salep seperti itu. Iya. Oh iya Mas, untuk obat kumur tadi misalkan tidak suka rasanya, kadang orang kan nggak semua suka rasanya. Nah itu bisa pakai itu loh, garam. Oh, garam bisa ya? Garam bisa, karena garam juga bersifat antiseptik juga. Cuman untuk penderita penyakit hipertensi juga harus hati-hati. Ya, selain itu minum vitamin C, nah itu penting. Vitamin C itu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, gitu saya kira. Kalau garam dengan air hangat biasanya Pak ya? Kayak cukup dengan air hangat, dikumur-kumurkan. Oke. Monggo silakan dilanjut kembali Pak. Atau langsung menjawab aja Pak Ngati. Yang pertanyaan yang berkaitan dengan ini tambahan lagi Pak. Olahraga. Sudah berapa tahun ini ya? Aduh, sudah. Tahunnya hilang. Sudah berobat kemana-mana katanya. Mohon maaf Ibu Bu Hajah Pangati, ini saya tidak bisa baca ini. Mungkin beliau ada masalah di ini juga ya, di tangan ya untuk ngetik. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Hajah Pangati. Jadi memang menderita sakit sudah cukup lama Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa segera sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Jadi kalau olahraga memang disesuaikan dengan fisik yang ada Jadi tak kala orang yang jarang olahraga terus olahraganya itu diforsir, malah ini yang berbahaya. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi tubuh
Jadi misalkan orang yang sudah terbiasa olahraga berat nggak masalah gitu kan. Tapi pernah ada kasus-kasus selebritis ya yang apa itu yang meninggal di tengah lapangan. Bukan olahraganya yang menyebabkan meninggal gitu ya, tapi memang ada yang salah pada saat melakukan olahraga. Tak kala tubuh sudah tidak kuat untuk melakukan fisik, ternyata masih dipaksa, yang ini akhirnya jantungnya yang gak kuat. Pun sama di kondisi ibu ini, jadi tak kala tubuhnya sudah ibaratnya untuk bergerak atau aktivitas itu sudah terbatas, ya lakukan olahraga yang memang benar-benar terbatas. Jangan sampai dipaksa lari atau dipaksa apa gitu. Jadi ya kalau bisa jalan ya jalan, itu sudah cukup bagus gitu kan dengan kondisinya seperti itu. Mungkin itu aja Mas. Ada gerakan-gerakan yang penting Pak ya. Karena memang sudah banyak kita mendapatkan informasi juga, kadang orang sepeda-sepedaan itu kan bagus Pak ya, rombongan-rombongan, tetapi tiba-tiba akhirnya ada yang ambruk di tengah jalan. Itu ada yang banyak juga yang meninggal, nggak hanya 1-2. Itu Pak, karena ya terforsir. Jantung tubuh itu terforsir, merasa kuat, tapi sudah ditinggal temennya, dia merasa mengejar, akhirnya tubuh itu nggak kuat gitu. Baik, ada kalanya ketika sepedaan juga harus mikir orangnya, ya teman-temannya maksudnya ya, ini orangnya ini kuat apa tidak. Kalau misalkan sudah ketinggalan jangan ditinggal, artinya nanti repot. Kita sudah terlalu banyak mendapatkan informasi seperti itu, beritanya juga kemana-mana, nggak hanya 1-2 kasus yang seperti itu. Betul. Baik, lanjut kembali Pak, silahkan. Ya, kaitannya dengan cara minum obat ya yang benar pada saat puasa. Jadi selama bulan Ramadan itu pola makan dan minum akan berubah. Waktu yang leluasa untuk minum obat yang berubah dari 24 jam kita bebas minum obat menjadi cuma sekitar 10 jam. Ya, bagaimana cara ini kita meminum obat agar efek terapinya maksimal lah ini ya. Jadi penggunaan obat sebelum dan sesudah makan di saat puasa yaitu kalau sesudah makan, jika obat harus diminum sebelum makan, berarti sekitar 30 menit sebelum makan sahur atau makan malam ataupun makan besar gitu ya. Jadi sudah diminum dulu gitu kan. Terus kalau yang sesudah makan, yaitu kondisi lambung yang sudah terisi ya, kira-kira 5-10 menit setelah makan besar. Terus jika ada obat yang harus diminum tengah malam dan sudah makan, ya sebelum meminum obat perut dapat diisi dahulu dengan ya kayak biskuit, roti tawar sebelum minum obat. Perubahan jadwal waktu minum obat saat puasa dan dosis obat mungkin dapat mempengaruhi efek terapi obat. Karena itu perlu kehati-hatian dalam merubah jadwal minum obat, yang pastinya dikonsultasikan dengan dokter dan apoteker yang ada itu. Untuk penggunaan obat pada saat puasa kan ada perubahan jadwal tadi ya Mas ya, sudah disebutkan. Karena puasa ya. Ya. Jadi misalkan obat diminum 1 kali 1, itu obat yang diminum 1 kali 1 sehari, tidak ada perbedaan ketika kita gunakan saat puasa. Dapat digunakan pada saat malam hari atau saat sahur gitu. Kemudian obat yang dengan dosis aturan pakainya 2 kali 1 itu bisa digunakan diminum saat berbuka sama sahur gitu. Tapi kalau untuk obat yang diminum 3 kali sampai 4 kali itu biasanya seperti penggunaan antibiotik itu kan tiap 8 jam Mas. Nah itu nanti bisa dikonsultasikan sama dokter dan apotekernya, itu bisa diatur jadwalnya. Atau dipilihkan, misalkan antibiotiknya itu minumnya 3 kali sehari, bisa dicari yang minumnya 2 kali sehari. Seperti itu ya. Kemudian hal yang tidak memungkinkan pada saat berpuasa, ya solusinya ya diganti dengan sediaan yang melepas perlahan-lahan, atau diganti obat jenis lain yang memiliki khasiat sama namun bekerjanya panjang. Satu contoh seperti ini, penggunaan obat hipertensi. Ini biasanya diminumkan masyarakat isinya itu kaptopril Mas, biasanya diminum 2-3 kali sehari. Nah
ini bisa diganti dengan sediaan yang lain, namanya lisinopril, bisa diminum sekali sehari. Nah, contohnya seperti itu. Ada apa namanya modifikasi dari apa jenis obat itu bisa diganti seperti itu. Oke, dan bisa diminum mungkin habis berbuka ataupun pada saat santap sahur ini ya, karena cuma 1 kali tadi ya. Nah, dan itu pun harus mengikuti arahan dari apoteker tentunya. Iya, sama dokternya yang menangani. Oke. Masih ada lagi, Pak? Udah. Oke, udah ya. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp. Komentar-komentar nanti akan terus kami pantau. Terima kasih untuk Mbak Ati Selengki Monogami yang sudah like juga di fanspage kami Radio Pas FM Pati, dan kami akan segera kembali setelah pariwara yang bakal lewat berikut ini. Jangan pindah channel. Baik Mitra Pas, kita masuk di segmen terakhir kali ini dalam program spesial Sehati. Dan untuk Anda, pagi ini kita membahas tentang satu topik yang cukup menarik ya, yaitu tentang sehat selama puasa. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Baik, masih yang sudah bergabung di 085277999101, terima kasih. Dan kita sudah masuk di segmen terakhir. Mungkin ada beberapa yang tadi belum disampaikan, Pak, silakan bisa dilanjutkan kembali. Ya, ini ada sedikit yang tadi belum disampaikan ya. Jadi tentang informasi beberapa obat. Salah satunya itu obat hipertensi ya. Jadi obat hipertensi kini sudah banyak diformulasikan untuk pemakaian sekali sehari. Ini kaitannya tadi dengan pada saat puasa. Jadi jika Anda mendapatkan obat anti hipertensi semacam ini, lebih disarankan agar diminum pada saat sahur nggih. Sehingga obat tersebut dapat mengendalikan tekanan darah selama beraktivitas di siang hari. Oh, bagusnya pada saat sahur malah ya, Pak ya. Ini kalau obat yang 1 kali sehari. Oke. Iya. Terus ada obat mah yang dulu itu banyak, ada yang sehari 2 kali, 3 kali gitu kan. Jadi obat yang hanya digunakan sekali dalam sehari ini. Jadi ada obat-obat mah yang diminumnya sekali sehari. Jadi ada obat yang omeprazol, lansoprazol, isomeprazol ataupun pantoprazol. Sebaiknya diminum pada malam hari sebelum tidur. Sedangkan obat mah yang lazimnya diberikan 2 kali sehari seperti ranitidin, simitidin ataupun famotidin, maka hendaknya dipilih saat malam hari sebelum tidur dan pada waktu makan sahur. Jadi sebelum tidur sama makan sahur. Terus ada obat anti diabetes, obat gula nggih. Jadi obat diabetes, anti diabetes yang hanya cukup diminum 1 kali sehari, misalnya glimepiride, itu sebaiknya digunakan pada saat berbuka untuk mengontrol kadar gula darah, karena pada saat tersebut ada kecenderungan kadar gula dalam darah akan meningkat. Ingat ya, jadi jangan pas sahur gitu. Terus namun apabila ada obat anti diabetes Anda yang diresepkan 2 kali dalam sehari, misalkan metformin ya, lebih disarankan untuk diminum saat berbuka puasa dan malam hari sebelum tidur. Jadi hindari penggunaan obat-obat anti diabetes ini pada saat makan sahur agar tidak terjadi keadaan hipoglikemik pada saat berpuasa pada siang harinya. Terus obat penurun kolesterol seperti simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin paling baik memang diminum pada malam hari. Jadi jam 7 sampai jam 9 malam atau menjelang tidur lah, karena memberikan efek yang lebih baik karena pembentukan kolesterol terjadi pada malam hari. Gitu. Jadi obat kolesterol menghambat pembentukan. Itu. Jadi bagi umat muslim memang sudah dipikirkan sejauh itu ya oleh pakar-pakar sehingga harapannya puasanya lancar. Lancar. Ya. Baik, kita sudah di penghujung acara, Pak. Mungkin ada beberapa poin penting ingin panjenengan sampaikan kepada masyarakat karena nanti kita akan ketemu lagi setelah Lebaran kayaknya ya, Pak ya. Betul. Monggo. Ya, jadi pada seluruh mitra pas ya. Jadi obat-obatan sekarang banyak sekali. Jadi kita apotek di Pati pun juga cukup banyak. Jadi kaitannya sama mitra pas ini dalam kaitannya membeli obat, dipastikan membeli obat di tempat-tempat yang resmi. Jadi salah satunya apotek. Di apotek cukup banyak sekali. Dan untuk mendapatkan ini selain di tempat pas harus legalitasnya ada. Jangan sampai beli obat yang ternyata tidak legal obatnya. Jadi kalau sudah tidak legal
tidak bisa dipastikan apakah obat itu asli atau obat palsu. Jadi itu. Terus dengan menggunakan obat. Jadi menggunakan obat ini juga penting, ikuti aturan pakai yang ada, dosisnya apa yang dijelaskan oleh tenaga kesehatan apoteker yang ada di apotek. Dan juga cara penyimpanan obat ini sangat penting. Jadi obat di apotek itu sudah disimpan itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan aturannya. Misalkan pada suhu kamar, suhu 2-8 derajat itu sudah pas gitu. Tapi tak kala obat itu dibeli oleh masyarakat, ini harus disimpan sesuai dengan aturannya. Karena setelah dibuka beda-beda Pak ya. Betul. Jadinya nanti di rumah itu tetap aman, obat itu tidak rusak gitu kan. Terus yang selanjutnya, pada saat obat itu sisa ataupun obat itu tidak habis, makanya obat ini perlu dibuang. Ya, dibuang ini pun juga harus sesuai dengan aturannya, jangan sampai dibuang sembarangan, gitu kan. Untuk itu semua saya dorong mitra PAS semua, bila ke apotek tanyakan ke apotekernya, gitu kan. Tanyakan sedetail mungkin, ditanyakan kepada apoteker, karena IAI Pati mendorong untuk seluruh apoteker Pati harus memang membuka ruang untuk bagaimana kita itu bisa mengedukasi masyarakat Pati. Ruang ngobrol, ruang diskusi. Betul. Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Betul. Monggo Mas Lukman. Ya, sekedar menambahkan, jadi apapun yang berhubungan dengan obat, pastikan konsultasikan dengan apoteker. Jadi misalkan beli obat di apotek, cari apoteker untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan jelas. Saya kira itu, Mas. Dan memang acara ini didesain Anda bisa langsung bertanya, ngobrol ya, sebagai permulaan bahwa ternyata teman-teman apotek itu bisa diajak ngobrol. Anda santai, nggak usah gerusa-gerusu kalau beli obat, diajak ngobrol sejelas-jelasnya. Nanti akan diberitahu. Kalau ngantri wajar, di mana-mana ngantri mitra PAS ya. Oke. Pak, terima kasih sudah rawuh di Studio 1 Radio PAS FM Pati, sudah memberikan pencerahan kepada mitra PAS pagi ini. Ada Bapak Komarudin, Sarjana Farmasi, Ketua IAI Cabang Pati. Beliau ada sehari-harinya di Apotek Tranquil Pharma ya Pak ya. Kemudian Pak Lukman, Sarjana Farmasi di Apotek Nauli Pharma Pakis, Jalan Pati Tayu ya. Jalan atas kalau orang-orang pesisir bilang ini. Betul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mitra PAS, kita akan ketemu lagi program Sehati Sehat bersama IAI insya Allah setelah Lebaran ya. Nanti akan kita jadwalkan. Jadi tetap stay tune di 101 FM Radio PAS Pati, saluran informasi warga Pati. Banyak acara-acara diskusi, kita akan transfer knowledge, kita akan datangkan pakarnya langsung untuk Anda bisa bertanya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan tetap stay tune, jaga kesehatan. Semoga saja puasanya sampai selesai tak kurang suatu apa. Saya Rio Vanili beserta kerabat kerja Radio PAS FM Pati pamit undur diri. Terima kasih. Informasi PAS FM Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra PAS FM, baru saja kita ikuti bersama Sehati Sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia IAI Pati, sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Sampai jumpa di talkshow berikutnya.